warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ini kita akan membahas soal tryout UPMI sesi yang pertama ya. Itu berisi soal tentang KMB dan manajemen keuangan. Soal yang pertama, seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan post-op katarak. Hasil pengkajian, klien mengeluh mata kanan terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 6, dan nyeri bertambah jika pasien menunduk. Klien juga tampak berkali-kali memegang mata kanan dan menangis, sedangkan penglihatan mata kiri terganggu. Apa masalah keperawatan yang tepat? A. Nyeri akut. B. Risiko infeksi. C. Gangguan persepsi sensori. D. Intoleransi aktivitas. Atau E. Risiko cedera. Jawabannya yaitu A. Nyeri akut ya. Ya benar, nyeri akut karena di sini kita perhatikan di soalnya data fokusnya itu pasien mengeluh mata kanan terasa nyeri. Kemudian juga ada data nyerinya seperti tertusuk-tusuk, kemudian skala nyerinya 6 dan bertambah jika pasien menunduk ya. Nah, jadi di sini data pada soal ini adalah mendukung untuk penentuan diagnosa nyeri. Khususnya di sini adalah nyeri akut ya. Kenapa nyeri akut? Karena menurut SDKI ya, nyeri itu ada nyeri akut dan ada nyeri kronis. Kalau nyeri akut itu adalah nyeri yang dirasakan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Nah, kalau lebih dari 3 bulan, dia masuknya adalah nyeri kronis. Kebetulan di sini optionnya hanya ada nyeri akut. Nah, dia kan post-op katarak, berarti masih baru. Nah, jadi dari data ini yang mendukung adalah A, nyeri akut ya. Kalau risiko infeksi tidak ada datanya di sini tidak menjelaskan ya, mungkin keadaan kondisi luka post-opnya seperti itu ya. Kemudian juga kalau gangguan persepsi sensori sebenarnya bisa juga karena di sini penglihatannya mata kiri terganggu. Namun kalau ditanya di sini adalah masalah keperawatan yang tepat, berarti kita mencari masalah keperawatan utama atau prioritasnya. Jadi lebih utama ya datanya di sini adalah ke nyerinya. Kemudian intoleransi aktivitas dan risiko cedera juga tidak ada data yang mendukung ya ke arah baik itu dia intoleransi aktivitas, dia tidak bisa melakukan aktivitas, misalkan ada perubahan TTV pada saat beraktivitas atau kelelahan, atau di sini risiko cedera juga tidak ada data yang mendukung ke arah sana. Nah, nyeri akut adalah jawaban yang paling tepat karena kebetulan juga di sini adalah diagnosanya aktual sesuai dengan datanya. Soal yang kedua, seorang remaja 15 tahun dirawat di rumah sakit dengan post labioplasti. Hasil pengkajian, klien mengeluh sulit bernapas dan nyeri pada mulut. Posisi kepala tampak hiperekstensi. Terdengar bunyi snoring, frekuensi nafas 26 kali per menit, tekanan darah 130/80, dan frekuensi nadi 100 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Nyeri akut, B. Gangguan pertukaran gas, C. Pola nafas tidak efektif, D. Bersihan jalan nafas tidak efektif, atau E. Gangguan ventilasi spontan ya. Jawaban yang tepat adalah D ya. Perhatikan data di soal di sini adalah di sini dia terdapat bunyi nafas snoring ya. Jadi di sini ada data mengenai RW-nya atau jalan nafasnya. Ada bunyi nafas tambahan yaitu bunyi nafas snoring ya. Kemudian ada frekuensi nafas juga meningkat. Nah, di sini kalau dilihat dia pasien ini adalah mengalami labioplasti. Nah, jadi di sini kalau sebelum dia dilakukan labioplasti, dia itu kan bernafasnya masih ada ruangan atau rongga di di palatumnya ya. Sedangkan kalau dia sudah setelah operasi ini, dia ada namanya beradaptasi. Jadi dia bernafas itu seolah karena sudah ditutup bagian palatumnya. Ya, jadi timbullah bunyi nafas snoring setelah dia labioplasti. Nah, pada pasien ini harus dipantau ya. Apakah dia benar bisa bernafas dengan baik, dilihat dari mana, lihat TTV-nya, kemudian bagaimana saturasi oksigennya bagus atau tidak, kemudian lihat apakah terjadi sianosis ya. Nah, ini jadi di sini karena
ditanyakan adalah masalah keperawatan yang tepat. Nah, di sini yang tepatnya adalah D ya, persihan jalan nafas tidak efektif. Kalau nyeri akut, memang di sini ada katanya klien mengeluh nyeri pada mulut, namun tidak dijelaskan nih nyerinya itu misalkan seperti apa terasa, kemudian skalanya yang penting untuk penentuan diagnosa nyeri ya. Nah, kemudian gangguan pertukaran gas, di sini juga tidak ada data mengenai analisa gas darahnya. Ya, kemudian pola nafas tidak efektif. Nah, di sini untuk nafasnya hanya ada frekuensinya. Nafas misalkan irreguler atau penggunaan otot bantu nafas atau yang lainnya, di sini datanya kurang mendukung ya. Nah, kemudian gangguan ventilasi spontan juga kurang tepat untuk pasien ini. Kenapa? Karena kalau gangguan ventilasi spontan kan kalau misalkan pasiennya dia tidak bisa bernafas dengan spontan gitu ya. Jadi dia butuh bantuan nafas dari luar. Kemudian untuk data di sini yang lebih mendukung adalah kebersihan jalan nafas tidak efektif ya. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang perempuan 50 tahun datang ke Polimata dengan pterygium grade 3 oculidextra. Pasien mengatakan sejak sebulan terakhir mata kanan terasa kabur dan melihat benda seperti bayangan. Hasil pengkajian tampak lapisan lemak di mata kanan, visus 4/6 meter oculidextra, dan pasien memiliki riwayat penyakit DM sejak 5 tahun yang lalu. Pasien khawatir dengan kondisinya saat ini. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Risiko ketidakstabilan kadar gula darah, B. Risiko cedera, C. Ansietas, D. Gangguan persepsi sensori, ataukah E. Risiko jatuh? Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, gangguan persepsi sensori. Kenapa ini jawabannya? Karena di sini datanya mayoritas atau data lebih mendukungnya adalah kegangguan persepsi sensori penglihatan ya. Jadi di sini ada data bahwa sejak sebulan terakhir mata kanan klien ini terasa kabur, kemudian melihat benda seperti bayangan. Kemudian ditunjang juga dengan adanya hasil pemeriksaan visus. Visus itu adalah hasil pemeriksaan ketajaman penglihatan. Nah, di sini visusnya untuk oculidextranya karena yang mengalami pterygium di sini disebutkan adalah pada OD. OD adalah oculidextra, berarti pada mata kanan. Nah, visusnya adalah 4/6 meter ya. Jadi di sini sudah sangat jelas datanya ini adalah mendukung ke gangguan persepsi sensori ya, khususnya pada penglihatan. Kenapa tidak A, risiko ketidakstabilan kadar gula darah yang dipilih? Karena kan di sini pasiennya hanya disebutkan memang dia punya riwayat penyakit DM sejak 5 tahun, namun tidak ada data kadar gula darahnya, apakah kadar gula darahnya mengalami naik, turun gitu ya, tidak ada data kadar gula darahnya. Kemudian untuk risiko cedera ya, sebenarnya pasien ini dia memang ada permasalahan pada penglihatan, nah bisa saja dia risiko cedera, namun untuk datanya adalah tidak begitu mendukung ya, apakah dia sudah punya riwayat cedera, riwayat jatuh sebelumnya, misalkan karena penglihatannya yang kabur, nah datanya tidak mendukung ya. Kemudian ansietas, nah pasien khawatir dengan kondisinya saat ini, nah di situ di soal memang disebutkan, namun di sini kalau ditanya masalah keperawatan yang tepat, kita jawab atau kita cari adalah option permasalahan aktual dan yang paling mengancam, nah dan yang paling dirasakan berat gitu ya oleh pasiennya. Kemudian risiko jatuh. Nah, risiko jatuh ini yang bersama juga prinsipnya tidak ada data bahwa dia misalkan pernah jatuh misalkan ya karena pterygium yang dialaminya dalam sebulan ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D, gangguan persepsi sensori. Soal yang keempat, seorang perempuan 22 tahun dirawat dengan post-hemoroidektomi hari ketiga. Pasien merasakan nyeri saat PAB dan sudah 3 hari mengeluh sulit buang air besar. Hasil pengkajian, perut tampak tegang, palpasi abdomen terasa padat, perkusi hipertimpani, auskultasi terdengar bising usus kurang dari 10 kali per menit. Pasien juga merasa mual saat makan dan diet yang habis hanya 1/4 porsi. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. konstipasi, B. disfungsi motilitas gastrointestinal, C. inkontinensia fekal, D. nyeri akut,
atau E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi benar, A itu untuk konstipasi. Nah, di sini kenapa pilihnya A? Karena di sini jelas nih datanya bahwa pasien di sini mengatakan sudah 3 hari mengeluh sulit buang air besar. Kemudian juga didukung dengan hasil pemeriksaan fisik di mana perutnya tegang ya, kemudian palpasi abdomen juga terasa padat. Artinya ada sesuatu di dalam perut yang tidak dikeluarkan, yaitu adalah feses atau kotoran karena sudah 3 hari tidak bisa buang air besar. Nah, kalau untuk disfungsi motilitas gastrointestinal ini kita tidak kurang tepat juga maksudnya ya untuk diambil sebagai jawaban karena tidak ada data bahwa memang ada gangguan permasalahan pada motilitas atau peristaltik khususnya. Kemudian inkontinensia fekal juga tidak ada data yang menunjukkan bahwa dia mengalami inkontinensia fekal atau mengeluarkan feses yang tidak bisa terkendali ya atau kemudian nyeri akut juga di sini nyeri saat BAB ya. Memang sih ada data nyeri saat BAB. Namun tidak ada maksudnya datanya itu kurang lengkap juga ya dan tidak ada skala nyerinya ya. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, di sini juga tidak mendukung datanya, tidak ada tanda-tanda kekurangan nutrisi ya. Baik itu dari berat badannya yang turun, IMT-nya yang kurang atau dari keadaan kulitnya gitu ya atau dari HB-nya misalkan ya. Jadi di sini datanya yang lebih tepat mengarah kepada masalah keperawatan konstipasi. Selanjutnya soal yang kelima. Seorang perempuan 25 tahun dirawat dengan otitis media. Pasien mengeluh nyeri telinga kanan disertai demam dan terkadang keluar cairan dari telinga kanan. Hasil pengkajian, pasien tampak menggigil, kulit teraba hangat, keluar cairan kental dari telinga berwarna kekuningan dan berbau. Membran timpani tampak merah dan suhu tubuh mencapai 38,2 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. nyeri akut, B. risiko infeksi, C. hipertermi, D. gangguan persepsi sensori, atau E. nyeri kronis? Jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi C. hipertermi. Kenapa? Karena di sini kita perhatikan datanya bahwa pasien di sini dia mengeluh ada demam ya. Jadi kemudian juga pasien juga tampak menggigil dan kulit teraba hangat. Kemudian ada data suhu mencapai 38,2 derajat Celcius. Jadi jelas di sini dia mengalami peningkatan suhu ya. Jadi atau dalam masalah keperawatannya itu adalah hipertermi. Kalau nyeri akut datanya tidak begitu mendukung karena dia hanya sekedar di sini datanya mengeluh nyeri telinga kanan ya. Jadi datanya lebih banyak keluhannya itu adalah pada demamnya karena terjadinya infeksi atau otitis media. Kemudian risiko infeksi. Nah, kenapa tidak risiko infeksi? Karena di sini pasiennya memang sudah mengalami infeksi, sudah aktual sehingga timbullah gejala yang berupa hipertermi akibat daripada proses infeksi ya. Kemudian gangguan persepsi sensori jelas sih tidak ada data yang mendukung untuk ke situ ya. Kemudian juga nyeri kronis, nah nyerinya juga tidak mendukung datanya ya, mau itu akut maupun itu kronis ya. Soal selanjutnya, seorang perempuan 50 tahun menjalani prosedur brachytherapy dan kemoterapi kelima akibat kanker nasofaring. Pasien mengeluh sering mual dan tidak nafsu makan. Hasil pengkajian pasien tampak pucat, bibir pecah-pecah, dan keluar lendir dari hidung dan mulut. Tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 104 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. mual, B. ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, C. risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, D. risiko cedera, atau E. risiko alergi? Jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi mual ya untuk masalah keperawatannya
ada masalah keperawatan yang namanya mual. Kenapa? Karena di sini dia juga ada pasien mengeluh mual ya. Jadi untuk menentukan masa perawatan kita juga harus perhatikan apa sih keluhan utamanya. Jadi di sini dia mengeluh mual ya dan tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan bisa jadi karena mualnya ya. Kemudian juga ada data bibir pecah-pecah dan keluar lendir dari hidung yang membuat dia mual ya. Kemudian kenapa tidak option yang lain ya? Untuk B, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kenapa? Tidak ada data yang tepat mendukung ke arah situ, misalkan berat badannya, atau yang paling jelas adalah IMT-nya untuk mendukung ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, apalagi option C, risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya. Karena di sini juga datanya tidak begitu mendukung ke arah sana ya. Maupun risiko cedera dan risiko alergi, tidak ada data yang mendukung untuk diagnosa atau masalah tersebut. Jadi yang tepat adalah A, mual. Soal yang ketujuh, seorang laki-laki usia 24 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri sendi, sering merasa kelelahan, sariawan yang hilang timbul, tidak nafsu makan, dan berat badan turun 8 kilo dalam 1 bulan hingga IMT 17 kg per meter kuadrat. Hasil pengkajian, pasien tampak kurus, membran mukosa tampak kering dan pucat, konjungtiva anemis, albumin 3, HB 10 gram per dl. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? A. Nyeri kronis. B. Kelelahan. C. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. D. Intoleransi aktivitas. Ya, atau E. Risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jawaban yang tepat adalah C ya. Kenapa? Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Di sini jelas bahwa dia tidak bahwa di sini dia mengalami penurunan berat badan yaitu 8 kg dalam 1 bulan terakhir hingga IMT-nya adalah 17. Artinya dia di bawah kadar normal yang harusnya adalah di bawah 18,5 ya. Nah, kemudian juga pasien tampak kurus, kemudian membran mukosa tampak kering dan pucat, ada data konjungtiva anemis dan data albuminnya rendah, albuminnya 3 ya, dan HB-nya 10 ya. Nah, jadi di sini datanya sangat mendukung ke arah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya. Data untuk masalah keperawatan yang lain seperti nyeri atau kelelahan atau intoleransi aktivitas ya, datanya kurang mendukung ya. Nah, kemudian juga risiko ketidakseimbangan nutrisi tidak ya, karena dia sudah aktual terjadi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, atau kalau dalam STKI adalah defisit nutrisi. Ya, sebelum saya mulai, saya lanjutkan, saya ajak lagi teman-teman untuk mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel saya ya. Selanjutnya, soal yang ke-8, seorang perempuan 45 tahun dirawat dengan glomerulonefritis. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri pinggang sebelah kanan dan nafas terasa agak sesak dengan frekuensi nafas 22 kali per menit. Pasien terlihat lemah, JVP 10 cm H2O. Terpasang kateter dengan diuresis per jam 0,5 ml atau cc per kilogram berat badan per jam, dan ada edema grade 2 pada kedua kaki. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? Nah, jadi yang ditanya adalah masalah keperawatan utama ya. Apakah A. Kelebihan volume cairan, B. Nyeri akut, C. Pola nafas tidak efektif, D. Kelelahan, atau E. Risiko perfusi renal tidak efektif. Jawaban yang tepat adalah ya A, benar ya. Jadi kenapa kelebihan volume cairan ya? Karena di sini datanya yang mendukung untuk kelebihan volume cairan adalah data pasien mengeluh nafas terasa agak sesak, kemudian juga JVP-nya 10 cm H2O ya. Nah, JVP meningkat, kemudian terpasang kateter dengan diuresis per jam 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian yang paling jelas adalah udem grade 2 pada kedua kaki yang menandakan adanya penumpukan cairan ya. Jadi di sini kan kalau terjadi kelebihan cairan di tubuh, nah bisa jadi dia akan
mengganggu pola nafas ya. Kemudian juga ditandai dengan sesak nafas ya. Kenapa sih tidak nyeri akut? Nyeri akut di sini memang ada keluhan nyeri pinggang, namun dia tidak dijelaskan nih nyerinya seperti apa, kemudian skala nyerinya berapa ya. Kemudian pola nafas tidak efektif ya. Kenapa ya? Karena di sini emang sih ada terasa agak sesak dan nafasnya 22 kali. Namun pola nafasnya seperti apa tidak teratur atau apa, dan 22 kali juga itu masih tidak terlalu tinggi sekali ya, meskipun memang dia agak meningkat ya. Kemudian untuk kelelahan juga datanya tidak mendukung, misalkan dia tidak bisa beraktivitas, dia langsung cepat lelah, atau ada perubahan tanda vital atau perubahan tanda vital atau respirasi pada saat beraktivitas ya, tidak dijelaskan. Resiko perfusi renal tidak efektif juga datanya tidak begitu mendukung untuk ke arah fungsi renal ya. Nah, jadi di sini yang lebih mendukung datanya adalah kelebihan volume cairan. Karena dilihat juga yang paling penting adalah dari JVP-nya dan dari adanya udema serta ada terasa agak sesak ya. Selanjutnya soal yang ke-9, seorang perempuan 20 tahun dirawat di rumah sakit dengan post reposisi plus back slap atas indikasi fraktur tibia dan fibula sepertiga distal sinistra. Hasil pengkajian, pasien mengeluh kaki kiri terasa kebas, pasien bed rest total, tampak jari kaki kiri lebih pucat dibanding kaki kanan. Respon telapak kaki kiri lebih lambat ketika ditekan dibandingkan dengan kaki kanan. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Perlambatan pemulihan pasca bedah. B. Risiko disfungsi neurovaskuler. C. Risiko perfusi jaringan perifer tidak efektif. D. Gangguan mobilitas fisik. Atau E. Nyeri akut. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Nah, yaitu risiko disfungsi neurovaskuler. Kenapa? Karena di sini datanya pasien mengeluh kaki kiri terasa kebas ya. Nah, kemudian pasien juga bed rest total, kemudian tampak jari kaki kiri lebih pucat dibanding kaki kanan ya. Respon telapak kaki kiri lebih lambat ketika ditekan dibandingkan kaki kanan. Jadi, data-data tersebut menunjukkan adanya disfungsi pada neurovaskuler. Neuro dan vaskuler, artinya neuro adalah saraf, vaskuler untuk pembuluh darah. Jadi, ada seperti tanda penurunan perfusi dan juga tanda daripada penurunan sensasi dari neuronya, yaitu dari kebas, kemudian juga ada tanda pucat seperti itu ya. Nah, untuk option A, perlambatan pemulihan pasca bedah, di situ tidak ada data yang mendukung terkait dengan lamanya waktu pemulihan pasca bedah. Kemudian yang C, risiko perfusi jaringan perifer tidak efektif. Di sini juga kurang tepat karena memang di sini ada data penurunan perfusi jaringan, namun ada juga data penurunan sensasi daripada neuron ya. Jadi dia lebih tepatnya ke disfungsi neurovaskuler. Kemudian gangguan mobilitas fisik. Nah, di sini juga tidak dijelaskan ya terkait mobilitas fisiknya, dan juga kalau untuk nyeri akut ya memang ada keluhan di sini tidak ada keluhan nyeri, yang ada adalah kakinya terasa kebas. Jadi yang tepatnya adalah B ya. Kemudian soal ke-10, seorang perempuan 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan tuberkulosis paru. Pasien batuk diikuti keluarnya darah sedikit-sedikit berwarna merah, segar, bergumpal-gumpal, sekitar setengah gelas. Diikuti dengan sesak nafas sejak 7 hari sebelum masuk rumah sakit. Hasil pengkajian, tekanan darah 90/70, frekuensi nadi 100 kali per menit. Kemudian HB-nya 9,6 ya. HT-nya atau hematokritnya 31,8% dan feses-nya berwarna coklat kehitaman. Apa masalah perawatan yang tepat? A. Pola nafas tidak efektif. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Risiko perdarahan. D. Kekurangan volume cairan. Atau E. Risiko shock. Ya. Jawaban yang tepat adalah E ya. Risiko shock. Kenapa? Karena di sini sangat jelas bahwa di sini pasien mengalami pengeluaran darah dari mana, yaitu dari batuk ya atau hemoptu ya.
batuk yang disertai dengan keluarnya darah ya. Nah, di sini datanya pasien batuk diikuti keluarnya darah sedikit-sedikit berwarna merah segar bergumpal-gumpal sekitar setengah gelas. Nah, kemudian di sini Hb-nya juga sudah rendah ya, 9,6 gram per dl. Nah, kemungkinan akibat dari pengeluaran darah yang banyak ya, dari batuk berdarah atau hemoptunya ya. Dan juga ada feses berwarna coklat kehitaman. Nah, kalau dilihat di sini untuk hemoptunya, hemoptu itu ada hemoptu dikategorikan tingkat ringan, kemudian berat sama masif. Ringan itu adalah ketika darah yang keluar itu jumlahnya kurang dari 25 cc dalam 24 jam dalam sehari. Kalau dikatakan hemoptunya berat kalau darah yang keluar itu antara 25 sampai 250 cc dalam sehari atau per 24 jam. Nah, masif adalah ketika hemoptu mengeluarkan darah 600 cc per 24 jam. Jadi dia sudah mencapai 600 cc per 24 jam dikatakan dia hemoptu masif. Nah, kalau dilihat di sini dia batuk itu di sini ya, dia adalah keluar batuk bergumpal-gumpal sekitar setengah gelas diikuti dengan sesak nafas sejak 7 hari sebelum masuk ke rumah sakit ya. Nah, kalau di sini kalau setengah gelas berarti dia sudah masuk, kalau satu gelas itu dia sekitar 250 umumnya ya. Kalau setengah gelas berarti sekitar 125 ya. Berarti dia masuk di hemoptu berat ya dalam 24 jam ya. Nah, di sini jadi masalah keberatan yang utamanya adalah risiko shock. Kenapa? Karena di sini kan dia sudah mengalami banyak pengeluaran darah. Nah, harus selalu dipantau dan segera ditangani karena dikhawatirkan dia akan mengalami risiko shock karena pengeluaran darah yang banyak ya. Kenapa bisa dijadikan diagnosa utama padahal dia risiko shock? Jadi ada beberapa diagnosa yang bisa dijadikan sebagai masalah utama karena dia juga sangat membahayakan, yaitu adalah contohnya adalah risiko shock ya. Nah, pola nafas tidak efektif di sini tidak ada data yang sangat mendukung untuk pola nafas karena di sini hanya disebutkan sesak nafas saja. Nah, kemudian juga frekuensi nafasnya di sini tidak ada ya. Kemudian bersihin jalan nafas tidak efektif ya. Nah, di sini juga datanya kurang mendukung karena dia batuk, jadi dia mengeluarkan ya. Kemudian mengeluarkan darah ya. Memang dia batuk mengeluarkan darah, namun dengan jumlah yang banyak tersebut, apalagi Hb-nya sampai rendah seperti itu, berarti dia sudah banyak mengeluarkan darah. Nah, ditakutkan adalah risiko shock. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal yang ke-11. Kita masuk pada manajemen ya. Di suatu ruangan intensif terjadi kesalahpahaman koordinasi layanan antara perawat CVCU dan ICU. Kepala ruangan mencoba menengahi permasalahan dengan win-win solution bagi anggotanya. Kebijakan yang diambil akhirnya menyenangkan kedua belah pihak dan pelayanan keperawatan kembali bersinergi ya. Apakah jenis metode penyelesaian masalah yang diterapkan oleh kepala ruangan? Apakah A. Akomodasi, B. Kompetisi, C. Negosiasi, D. Menghindar, atau E. Kolaborasi? Jadi yang ditanyakan adalah jenis metode penyelesaian masalah oleh kepala ruangan. Jawabannya adalah ya E ya, kolaborasi. Nah, perhatikan di sini datanya bahwa Karu ingin menengahi masalah dengan win-win solution. Win adalah menang. Jadi di antara kedua pihak dia win atau menang ya. Kebijakan yang diambil akhirnya menyenangkan kedua belah pihak. Nah, ini dan pelayanan keperawatan kembali bersinergi. Nah, kita ingat kembali ada beberapa metode penyelesaian masalah. Yang pertama ada menghindar atau disebut juga dengan avoiding. Itu adalah metode di mana salah satu pihak menghindari konflik atau menghindar secara fisik ya. Namanya juga menghindar ya, berarti ada salah satu pihak yang menghindari masalah atau kontak secara fisik. Kemudian yang kedua itu adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah mengakomodasi masalah dan memberi kesempatan salah satu pihak untuk menang ya. Jadi contohnya adalah si Karo, dia yang akan memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk menang. Sedangkan kompetisi menekankan ada satu orang atau kelompok yang menang. Jadi mereka saling berkompetisi ya, bersaing
Jadi nanti akhirnya adalah ada satu yang menang, ada yang satu yang kalah. Kemudian yang keempat ada negosiasi. Semua pihak terlibat menyadari kesalahan dan membuat kesepakatan bersama. Artinya kedua pihak menyadari kesadaran mereka. Jadi tidak ada yang merasa menang. Mereka sama-sama merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Jadi itu yang namanya lose-lose solution ya, kalah-kalah. Jadi sama-sama kalah. Kemudian yang terakhir itu kolaborasi ya, yang sesuai dengan kasus ini, kedua pihak yang terlibat masalah bekerja sama menentukan tujuan dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Jadi tadi yang akhirnya adalah baik pelayanan keperawatan itu mereka baik kedua belah pihak dan pelayanan keperawatan kembali bersinergi, artinya mereka kembali bekerja sama. Dan tadi gampangannya di sini adalah disebut win-win solution, jadi sama-sama menang. Nah, itu adalah masuk pada metode kolaborasi. Selanjutnya soal yang ke-12, seorang kepala ruangan poliklinik memiliki karakter yang keras terhadap bawahannya. Dalam mengambil kebijakan, Karu sering memutuskan secara sepihak tanpa mempertimbangkan saran dari anggotanya, serta perintah yang diinstruksikannya harus diikuti oleh seluruh bawahannya tanpa terkecuali. Apakah tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan? Apakah A. autokratis, B. demokratis, C. partisipatif, D. laissez-faire, atau E. birokratis? Apa tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan? Jawabannya adalah A. autokratis. Kenapa di sini sangat jelas ya, karakter daripada pemimpin atau kepala ruangan di sini adalah dia bersifat otoriter ya, atau autokratis. Jadi di sini dia memutuskan mengambil keputusan secara sepihak dan dia tidak mempertimbangkan saran dari anggotanya, serta perintahnya harus ya, atau perintah yang diinstruksikannya harus diikuti oleh seluruh bawahannya tanpa terkecuali ya. Jadi dia sifatnya adalah otoriter atau autokratis. Nah, kita ingat kembali nih tipe kepemimpinan ada apa saja. Ada yang pertama demokratis. Demokratis yaitu pemimpin melibatkan kelompok dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab pada karyawannya ya. Jadi dia memberikan kebebasan juga untuk bawahannya untuk menyampaikan pendapat ya. Nah, kemudian berikutnya autokratis. Nah, ini seperti yang pada soal, bahwa memimpin dengan cara otoriter dan menentukan sendiri tujuan dan pengambilan keputusan. Jadi bawahannya itu sama sekali tidak dilibatkan. Dia hanya memberikan instruksi, dia mengambil keputusan sendiri dan semua harus mengikuti perintahnya ya. Kemudian ketiga, partisipatif ya. Ini semua bawahan diberi kesempatan memberi masukan atau usulan, namun keputusan akhir tetap di tangan pimpinan. Nah, rupanya partisipatif ini juga dia memberi kesempatan bawahan untuk memberikan usulan, namun pada akhirnya keputusan akhir juga tetap di tangan pimpinan. Kemudian laissez-faire, semua bawahan bebas bertindak tanpa supervisi atau koordinasi. Pimpinan hanya berperan minimal ya. Jadi ini adalah tipe kepemimpinan yang tidak bagus juga ya, karena semuanya bertindak tanpa disupervisi dan pemimpin hanya berperan minimal ya. Kemudian ada birokratis ya, ini adalah gaya pemimpin yang terus tertarik pada aturan-aturan organisasi, keputusan berdasarkan prosedur baku dari instansi terkait ya. Artinya di sini segala sesuatu keputusan atau aturan itu keputusan itu berdasarkan adanya prosedur yang sudah baku ya. Selanjutnya soal yang ke-13, seorang pasien yang berprofesi sebagai guru olahraga datang ke poliklinik rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pasien tersebut berisiko mengalami masalah jantung jika melakukan aktivitas berat ya. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien agar mengurangi aktivitas fisik pekerjaannya selama masa kontrol dan rehabilitasi yang dianjurkan oleh dokter. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Apakah A. beneficence, B. veracity, C. fidelity, D. confidentiality, atau E. accountability? Jawaban yang tepat adalah ya benar A ya, beneficence, yaitu perawat memberikan pendidikan kesehatan. Kita lihat bahwa di sini adalah perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien agar mengurangi aktivitas fisik pekerjaannya selama masa kontrol dan rehabilitasi yang dianjurkan oleh dokter ya. Jadi dia memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien ya, di mana ini adalah
sangat bermanfaat untuk pasiennya ya, agar dia terhindar dari risiko penyakit ya, dan juga untuk pemulihan kesehatannya. Kita ingat beberapa prinsip etik ya. Ada veracity ya, untuk option yang berikutnya ini veracity. Veracity ini adalah kejujuran, yaitu perawat berkata dan bersikap jujur terhadap pasien. Ya, kemudian fidelity. Fidelity ini adalah menepati janji ya. Artinya perawat itu harus memiliki komitmen ya, atau menepati janji dan menghargai komitmen untuk meningkatkan kesehatan dan memulihkan pasien ya. Kemudian yang ketiga ada confidentiality, yaitu kerahasiaan. Jadi perawat harus menjaga kerahasiaan pasien ya, datanya ya. Pokoknya segala yang terkait dengan pasien itu hanyalah untuk pengobatan, kecuali memang dalam kondisi tertentu yang terkait hukum, nah hanya kepada petugas yang terkait yang dia biasa memberikan datanya. Namun untuk di sini adalah benar-benar bahwa data pasien itu harus dirahasiakan. Kemudian accountability, akuntabilitas, yaitu tindakan yang dilakukan perawat harus sesuai standar atau dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kemudian beneficence itu adalah bermanfaat, yaitu tindakan yang dilakukan perawat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada pasien. Kemudian ada juga yang namanya non-malefficient, artinya tindakan yang dilakukan perawat harus menghindari atau meminimalkan kerugian atau dampak negatif pasien. Nah, kalau pada soal ini adalah dia memberikan manfaat yang besar untuk pasien melalui pendidikan kesehatan, jadi dia masuk pada prinsip etik beneficence. Soal yang ke-14, di bangsal THT rumah sakit tampak adanya koordinasi pemberian asuhan keperawatan yang dipimpin oleh kepala tim beranggotakan beberapa perawat pelaksana. Kepala ruangan bertindak sebagai supervisor yang mengarahkan tugas kepala tim dan sering hadir dalam pelaksanaan ronde keperawatan yang dipimpin oleh kepala tim ya. Apakah metode penugasan yang digunakan di ruang rawat tersebut? Apakah A. metode kasus, B. metode fungsional, C. metode tim, D. metode primer, E. metode modular ya, atau gabungan dari primer dan tim. Jadi metode penugasan yang tepat sesuai kasus adalah C ya. Nah, metode tim. Di sini sih sudah sangat jelas datanya bahwa ada kepala tim yang beranggotakan beberapa perawat pelaksana ya. Kemudian di sini juga namun di sini juga kepala tim itu dia juga disupervisi oleh kepala ruangan. Jadi di sini sudah jelas dia adalah metode tim ya. Kita ingat beberapa metode penugasan di ruangan. Ada yang pertama metode kasus. Metode kasus itu satu perawat memberikan askep pada satu klien ya. Jadi satu perawat satu klien secara total pada satu periode dinas ya. Jadi dalam satu periode dinas yang merawat satu klien adalah satu perawat, tapi nanti pada shift berikutnya atau pada jadwal berikutnya belum tentu pasien tersebut dirawat kembali oleh perawat tersebut ya di hari berikutnya. Yang kedua fungsional. Fungsional itu asuhan keperawatan diberikan terpisah-pisah sesuai beban tugas setiap perawat. Contohnya itu, jadi maksudnya terpisah-pisah itu contoh ada perawat bagian luka, ya bagian perawatan luka ya. Kemudian ada lagi perawat di bagian misalkan melakukan tindakan lain. Jadi beberapa tindakan itu hanya atau satu tindakan itu hanya dilakukan oleh satu perawat sesuai dengan kemampuannya. Di sini fungsional ini adalah metode yang lama dan dia juga kurang efektif ya, karena kurang juga koordinasinya. Kemudian yang berikutnya metode keperawatan primer. Satu perawat merawat satu klien secara menyeluruh mulai masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit. Nah ini kalau keperawatan primer ini sebenarnya dia jadi pasien ini dia dirawat oleh satu pasien dirawat oleh satu perawat, namun dia total, maksudnya dia dari pertama pasien masuk sampai pasien keluar yang rawat adalah perawat tersebut ya. Kemudian metode modular, bentuk variasi metode primer di mana satu tim perawat terdiri dari 2 sampai 3 perawat bertanggung jawab pada sekelompok klien yang terdiri dari 8 sampai 12 orang. Jadi kalau modular ini dia hampir sama juga bentuknya dengan tim ya. Jadi satu tim perawat terdiri dari 2 sampai 3 perawat bertanggung jawab pada sekelompok klien yang terdiri dari 8 sampai 12 orang.
Kemudian ada metode tim. Askep diberikan oleh sekelompok perawat yang masing-masing kelompok dipimpin oleh ketua tim seperti pada contoh di sini ya. Nah, pengembangan dari metode tim ini adalah metode keperawatan primer ya. Jadi dia juga oleh tim, namun dia diikuti dari pertama masuk sampai keluar. Selanjutnya soal yang ke-15, suatu rumah sakit memiliki kapasitas 250 unit tempat tidur. Hasil pengkajian bulan Mei 2018, perhitungan selama 1 bulan terdapat jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup adalah 550 orang dan jumlah pasien yang meninggal 75 orang. Total hari rawatan pasien di ruangan adalah 5.000 hari. Berapakah average length of stay atau AFLOS rumah sakit pada bulan Mei 2018? Apakah A 5 hari, B 6 hari, C 7 hari, D 8 hari, atau E 9 hari? Jadi AFLOS pada bulan Mei adalah jadi rata-rata lama rawat ya. AFLOS average itu rata-rata length of stay adalah lama rawat. Jadi rata-rata lama rawat untuk seorang pasien. Itu rumusnya adalah jumlah lama dirawat per jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati dijumlahkan. Nah, kalau di sini di soal sudah dijelaskan bahwa total hari rawatan pasien di ruangan adalah 5.000 hari. Berarti 5.000 per jumlah pasien yang keluar, hidup dan mati ada itu adalah penjumlahan dari 550 dan 75. Nah, kemudian itu tidak dikali 100% ya. Jadi 5.000 dibagi penjumlahan antara 550 dan 75. Nah, dibagi kemudian mendapat 8 hari ya. Nah, untuk AFLOS idealnya adalah 6 sampai 9 hari. Jadi kalau untuk di sini jawabannya ada 8 hari, berarti dia masih masuk AFLOS yang ideal ya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya untuk pembahasan soal nomor berikutnya.